Seru banget. Wah, apa nonton apa aja? Apa sih tuh, Mas Toto? Sampai kaget makan nasi pakai ayam. Buset, enak. Nonton apaan? Apa sih? Serem banget. Iya, di program Zoner ini ada sang penggali kubur namanya. Wih, Iya, Cadas namanya itu. sang penggali kubur. Itu cerita tentang apa itu, Mas Toto? Ini cerita tentang di pemakaman sih dia. serem banget. Beneran di kuburan itu? Benar, nyata tuh. Coba lihat tuh. Mana coba lihat. Coba di saya pegang, maksud tuh biar bisa ngadu kopi kayaknya. Oh, Iya. lupa ya. Coba kita Biasanya kopi. Ini kopi yang kemarin aja ya. Waduh, itu mau gali kuburan beneran itu namanya. Iya. Kopi aja. Oh iya tuh, sang menggali kubur itu. Iya. Yuk. Saya mana? Oh, pesenannya. Waduh, manis nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih, cuman bagian lagi tapi. Manis. Sisanya Pak Toto. Oh, ini aja deh. Iya. Ini ya. Ya. Oke, Ini ini. alhamdulillah. Milih yang lain. Terus ya. Yo, jangan lupa bayar ntar. Ya, Iya. Mas Mas. Tapi itu penggali kubur tuh bagus tuh. Salut sama yang punya ide. Artinya itu kan program-program pengabdian ya. Pekerja yang menggali kubur di gitu kan. Waduh. Ini kayaknya Pesan lagi. kos ya? Pas yang mana? Kos yang di sini nih saya tadi nonton di HP ada sang penggali kubur. Kok mirip? Apa mirip galiannya Pak? Ambil kuburannya. Orangnya. Mirip hostnya. Iya, betul, Ini hostnya. jangan-jangan kali. Iya ya. Ada apa ini? Coba sini Mas, duduk dulu Mas. Duduk Mas. Oh, mesin kopi. Oh, Pak ya. Siap. Oke. Ah, ayo. Ini beneran yang jadi host. penggali kubur. Iya. Kita lagi aja ngomongin ya. Baru aja Iya. Karena penggali kubur itu kan profesi yang luar biasa. Bener. Bedah mayat itu juga ngeri. Makasih Pak Toto. Iya. Supir ambulan juga serem. Karena kan memacu adrenalin. Bener. Tidak semua orang sanggup. Nah ini pinter ini mengangkat tentang penggali kubur. Iya. Orang yang berprofesi sebagai penggali kubur. Yang Ini benar. kalau nggak pengabdian nggak mungkin bisa. Harus pengabdian. Tapi sementara yang nonton tuh jadi serem. Iya kan? Yang nonton serem. Gimana Mas? Kok bisa jadi hostnya penggali kubur? Iya. Mas siapa sih namanya? Visi misi aja sih Pak. Wush, Iya. ngeri pakai visi misi. Bukan partai ya. Makanya. Oh ngeri nih, harus serius nih dengerinnya nih. Jangan lupa pakai buat yang tangan. Oh, udah. iya. Apa namanya? Hanser. Oh, harus pakai Hanser tuh. Iya, Hanser lah. Ya, pokoknya biar aman. Terima kasih Pak Toto sudah mengingatkan kita. Itu kan salah satu protokol kesehatan. Wih, bahasanya udah makin ngeri nih. Ini penggali kubur ngomong visi misi protokol. Aduh, kasus ini. Jadi tambah lapar ini. Itu ngomong protokol nanti jangan dinaikin gorengannya. Iya, biasa 1.000, ini 10.000 satu. Gara-gara protokol itu. saya pikir Pada Toto ini lucunya cuma di program puisi padi aja. Ternyata aslinya lucu ya. Oh, lucu. Kasus. Ada baiknya saya nggak panggil bapak, saya panggilnya Mbak Ki aja. Iya, Program Mbak yang Ki. sering saya tonton nih. Ini. Sama Mas Bongso. Nah, Iya, Bongso. betul ya. Jadi dilanjut tuh tadi Oke, tuh tanya. iya. Mas siapa tadi? Saya Rio. Oh, Rio. Iya. Mas Rio jadi host penggali kubur sang penggali kubur itu bagaimana tuh waktu syutingnya? Serem kah? Enggak, jangan langsung jauh menggali kubur. Kok sampai kepikiran ada ide begitu gitu. Karena ini benar. Saking ininya Ki. Jadi saya tidak tadi- semua profesi itu ada yang memperhatikan. Hmm. Ya, ini kan ada penggali kubur kan udah jauh dari hiruk pikuk lah. Hmm. Coba siapa yang mau deketin orang ke kuburan aja takut. Apalagi yang menggali. Nah, gimana tuh Mas idenya Mas? Kalau sampai muncul punya ide, program. iya program Ah, gitu. oke. Iya, jadi pertama kita membuat program Sang Penggali Kubur ini
kita mencari narasumber itu yang memang benar-benar profesinya itu penggali kubur. Nah, maaf Pak Mbaki. Terus? Nah, memang benar-benar profesinya, dan di sana kita ingin menanya-nanyakan pengalamannya. Jadi program ini kita bikin sebagai program informatif lah. Oh, berarti udah ada timnya. Jadi udah timnya membuat program penggali kubur, terus ada tim yang menghubungi yang untuk nyari narasumber untuk diwawancarai. Iya. Nah, ini Mas Rio selain jadi host itu juga kali, nyari sendiri ya ke ininya. Iya, Ikut nyari apa namanya? Bareng tim narasumber ya? juga. Bareng tim kita melakukan riset. Kenapa sih harus penggali kubur yang digali informasinya gitu? Iya, jadi kita tuh beranjak dari kehidupan di masyarakat juga sih Pak. Jadi ya di masyarakat ini nggak semua orang memperhatikan profesi-profesi gitu. Nggak semua orang mau kayak Iya. sang penggali kubur itu tuh dipandang sepertinya kayak bawahan banget ya gitu ya, kayak nggak ada artinya gitu. Padahal mungkin bukan dipandang Bukan ini, dipandang. tapi terlupakan. Terlupakan. Karena mungkin orang juga takut. Rata-rata orang kan nggak pada ingat mati kan. Problemnya di sini. Kalau ingat penggali kubur, pasti kan ingat mati. Nah sementara kan orang pada nggak ingat mati, ingatnya hidup. Wah, ingatnya hidup. Jadi ini bagus juga nih program ini. Jadi orang jadi introspeksi. Ya kan, orang jadi lebih baik introspeksi untuk hidup menjadi lebih baik lagi. Tapi itu bagus itu. Terus kenapa syutingnya harus di kuburan? Terus harus malam hari nggak takut gitu loh. Nggak takut. Alhamdulillah saya sih enggak Pak. Karena ya kita bareng-bareng sama tim, dan kita juga niatnya bukan buat yang jelek-jelek. Oh, niatnya itu niatnya yang baik. Padahal kita yang nonton agak serem juga ya. Dan juga tadi musiknya aja bikin musiknya serem. Nah itu cara kita penyajian. Nah, kita menyajikannya itu karena satu, posisinya di kuburan beneran, dan kita juga harus memasukkan backsound-backsoundnya ya yang memicu adrenalin. Ibarat itu topping kali ya. Iya. Toppingnya mau apa, mau keju, mau apa gitu. Supaya lebih menarik ya. Benar begitu. Keren. Terus apa yang didapat dari menggali informasi pengalaman saat menggali kubur? Dari pengalaman sang penggali kubur ya, yang orang-orang berprofesi sebagai penggali kubur ya, kita banyak misteri juga nih Pak. Apa aja tuh? Misterinya ya pertama ada suka dan dukanya lah gitu kan ya. Suka dukanya dalam hal mistis itu kayak kuburan. Kuburan itu digali terkadang ada yang enak, enteng, ada yang keras, udah berhari. Oh tanahnya digali. Mungkin berkaitan dengan yang dimakamin kali. Kalau yang orang berkelakuan baik barangkali digali lebih ringan. Ya bisa jadi. Bisa jadi begitu. Nah, Kan bisa jadi seringkali juga ini struktur tanah juga kan bisa jadi kan, atau gini dilalanya kalau orang yang baik dapat struktur tanah yang bagus. Iya. Itu kan Iya. matematikanya begitu tuh, fisikanya tuh. Ya kan dilalanya jodohnya kan di situ. Benar-benar. Mau nyoba ini nggak maksud kita? Enak apa enggak? Enggak, maksud tuh biar bisa dibetulin. Oh, ternyata lagi nggak enak. Silakan mas. Itu semua tergantung dari amal. Bahasanya. Nanti harganya naik lagi tuh. Jangan ini ya. Iya dong. Begitu keluar kata-kata protokol, visi misi amal. Aduh, berat. Iya tergantung semuanya itu. Apa yang digantung? Baju. Terus mas, ini lagi asik nih cerita nih, dengerin nih penggali kubur nih. Iya, dari Kesana berapa orang timnya yang wawancara sang penggali kuburnya? waktu riset sih kita cuma 2-3 orang aja ya. Pakai riset. Kita riset Serius dulu. banget berarti ya, serius Kita banget. ingin mendalami nih Pak, memberikan penyajian-penyajian yang serius seputar mistis. Iya. Mistis itu ya menurut pendapat saya dan tim saya gitu ya, mistis itu nggak selalu harus menyajikan yang kayak film yang melihatkan hantu, enggak gitu. Jadi dari kehidupan sehari-hari gitu ya, contohnya sang penggali kubur, dari kehidupan sehari-harinya itu udah berkecimpung dengan hal-hal mistis gitu. Jadi kita denger judulnya aja udah serem. Jadi nggak perlu menghadirkan hantu, nggak perlu nggak perlu harus ada setan-setannya. Jadi Tapi memang berbeda dengan program yang hantu-hantuan gitu ya. Benar beda. Karena kita di sini lebih menyajikan ke informasi gitu, memberikan informasi atau fakta tentang mistis itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Jadi mungkin gini, informasiin bahwa ini loh orang yang bekerja sebagai penggali kubur, dia banyak pengalaman.
kadang-kadang gali udah digali lebar, tetap aja mayatnya lebih panjang. Iya. Betul. Tetap begitu digali, padahal musim kemarau airnya banyak. Jadi hal-hal kayak gitu tuh membuat si penggali kubur, saya udah nonton juga sih, itu menjadi introspeksi. Oh ya, kehidupannya kayak gini. Ya banyak-banyak istighfar. Pesan dari sang penggali kubur. Kalau nemuin tanah yang keras, istighfar. Kalau nemuin misalnya mayatnya lebih panjang dari ini, istighfar. Insya Allah akan lancar. Tuh, Mas, jangan tiba-tiba naikin gorengan. Ntar kuburannya sempit. Hanya keuntungan, Pak. Udah langsung jangan nakut-nakutin. Atau orang baik. Oh, buktinya diutangin terus juga ngerewek. Saya nggak bilang nggak baik, tapi kan jangan langsung naikin gorengan gitu aja, Ki. Tapi kalau naikinnya di atas lemari nggak masalah. Itu namanya nyimpen. Oh, bisa dinego, masih bisa dinego. Tambang panik gampangnya. Dia Pak Toto lagi takut masih Masih ini kebawa, bawa nonton itu sang penggali Kayaknya tadi saya kubur. lihatin serius banget ya. Saya tadi dari kejauhan jalan. Iya, udah ketakutan bukan serius. Tapi ini hantu nyata. Coba nih, berkaca cermin. Hantunya ada pasti ntar. Saya sendiri. Saya sendiri. Ada orang berkaca langsung lari katanya ada hantu. Padahal ngeliat wajahnya sendiri. Mas Rio, Iya. nah ini kuburannya seputar mana aja nih yang Yang udah dijadikan lokasi ya? ini udah di riset lah riset ya. Utamanya sih sekarang kita yang dekat-dekat dulu ya. Area sekitaran Jakarta dulu. Oh, masih di Jakarta dulu ya? Sekitaran Jakarta. Berarti ada kemungkinan dong keluar Jakarta kalau memang ada hubungan. Ya, Tapi sebenarnya kalau misalnya yang membuat penasaran itu kan kuburan Jeruk Purut. Itu kan horor kan sampai dibikin Horor filmnya. Apa? horor. Tadi nyebutnya apa? Horor. Itu saking horornya jadi horor. Kebetulannya juga error. Yang ada bukan hantu, tapi hentu. Kuburan Jeruk Purut. Terus kuburan mana lagi yang ini? Ini Ya. yang dekat Bintaro tuh apa Ki? Tanah Kusir. Tanah Kusir itu kan juga horor juga. Iya. Itu pasti pengalamannya lebih banyak lagi tuh sang penggali kuburnya tuh. Karena kan ada berapa blok tuh, blok kanan, blok kiri, ada atas, ada bawah, iya kan? Itu baru wilayah situ. Sama ini mungkin kalian yang sekarang Ki, yang Pondok Rangon Ki. Pondok Rangon itu. Iya kan? Karena kan lagi ngejar borongan lebih banyak tuh. Iya, banyak yang meninggal karena Corona Terus kan. pas menggalinya bagaimana? Coba tuh Mas. Dan itu protokolnya pasti beda tuh. Karena waktu gali bukan hanya takut juga, takut ketularan sama Iya, itu yang dia. dikubur. Itu lebih horor itu. Iya. Lebih horor itu. Walaupun siang juga takut. Walaupun pacunya dimaskerin tetap aja orang. Nah, ini mungkin masuk ke buat hostnya kalau wawancara mungkin pakai itu protokol kesehatan. Iya. Kalau misalnya wawancara Pondok Rangon. Rangon. Yang memang banyak makam itu kan korban COVID. Gitu. Tapi sejauh ini cerita yang paling menarik buat Mas Rio apa? Berinteraksi dengan sang penggali kubur tuh? Kalau sejauh ini yang paling menarik bagi saya itu ya dari sisi kehidupannya sih. Kehidupan si sang penggali Kehidupan si sang tukang gali ini ya gitu. Dengan dia menggali kubur, dia bisa membiayai keluarganya. Ada anaknya yang sekolah, yang butuh biaya dari kehidupan dia gitu kan. Dia tetap tabah, tetap ikhlas, tetap berjuang dan semangat gitu. Oh ya bagus itu. Moralnya di situ. Jadi Pesan walaupun moralnya. dia sebagai penggali kubur, dia tetap istiqomah, dia tetap bahwa dia bisa menghidupi keluarganya. Tapi si penggali kubur ini Ki hampir sama dengan dokter Ki. Ya kan? Kalau dokter kan kalau nggak ada yang sakit dia nggak dapet duit Ki. Iya. Yang ini gali kubur kan kalau nggak ada yang meninggal juga nggak dapet duit. Gitu. Coba kalau sang penggali kubur karena apa namanya ya, mungkin tentu doanya juga nggak doain orang mati kan, pasti yang enggak lah, nggak kayak gitulah. Itu istilahnya kerja kifayah, ya kan, kerja kifayah. Harus ada yang ngerjain. Kalau nggak ada yang ngerjain kita kena dosa semua. Benar. Itu malah justru ibadah. Itu Makanya bagus Tuhan itu. cukupkan ya, walaupun ya mungkin tidak digaji ya mereka rata-rata ya biasanya. Rata-rata sih tidak digaji. Nggak digaji. Dan yang Ya sebenarnya orang dapat duit itu bukan dapat rezeki bukan karena Karena kerja, kerja, ya? bukan karena kerja. Karena rezeki sudah. Ya memang udah disiapkan. ada yang nanggung, udah ada yang. Gitu. Dengerin lagi, tanya lagi lah yang ini. Nah, iya. Kalau apa namanya?
Nah, pengalaman yang sejauh ini nih Mas Rio, pas lagi wawancara ada yang aneh-aneh nggak? No ya itu. Iya. Itu saya nonton yang episode 1 kayak ada bayangan pocong gitu. Itu beneran atau? Jangan isuhi. Loh enggak, aku nonton ada bayangan sekelebat. Masa? Itu Coba. ini karena faktor editing atau apa itu? Kalau biasanya sih kalau yang begitu-begitu kan real ya kayak. Oh, itu real. Itu Ya, tapi kan nggak bisa ada bayang di binatang, editing. bisa apapun. Oh bisa apa aja Itu ya. cahaya. Real bayangan ya seperti Mas Bongso bilang tadi. Waktu ya, itu kemungkinan ada apa gitu Iya. yang terbang-terbangan Ya, kayak kelelawar atau Oh, ya mungkin hantu juga mungkin. hantu juga mungkin. Ya lagi hantu kan juga makhluk. Iya. Cuma bedanya nggak kelihatan gitu aja. Kan. Ya hantu pengen eksis lagi. Iya lah. Hantu Benar. bisa memaklumi ya. Apalah. Lagi nih naik lagi nih. 20.000 nih. Aduh bisa malamnya harga gorengan naik lagi. Oh kasus. Toleransi sekali hantu ini. Tapi biasanya baca puisi nih tentang hantu tentang apa nih? Wah, udah yang ini nih. Ada yang minta baca puisi. Langsung. boleh tuh. Biasanya. Saya demen Nih, bener-bener. ini nanti kita tanya-tanya lagi nih. Iya. Kan kita udah lengkap tadi kan soal penggali kubur, kayak menghidupi keluarganya, terus profesi yang langka ya, yang hampir orang pada nggak mau lah. Ini berhubung ceritanya tentang penggali kubur ya kita yang lebih spiritual, ya kan? Boleh banget tuh. Ini karya Muhammad Iqbal, penyair luar sih dari Persia kalau nggak salah. La takaf wa la tahzan oleh Muhammad Iqbal. Wahai kau yang dibelenggu rantai takut dan gelisah, pelajarilah mutu kata Nabawi. La tahzan, jangan takut tak berketentuan. Jika adalah padamu Tuhan yang Maha Kuasa, lemparkanlah jauh-jauh segala takut dan bimbang. Lemparkanlah cita untuk untung dan rugi. Kuatkan iman sekuat tenaga. Dan kesankanlah berkali-kali dalam jiwamu, la khaufu alaihim, tiada resah dan gentar pada mereka bagi zaman akan datang. Bila Musa pergi kepada Fir'aun, hatinya membaca oleh mutu kata, la takaf, janganlah takut dan bimbang. Siapa yang telah mempunyai semangat Al-Mustafa, melihat syirik dalam setiap denyut dan luapan takut bimbang. Terima kasih. Dalam sekali nih Mbak Ki. Puisinya. Jadi kita jangan takut oleh sesama makhluk juga ya. Iya. Takut Iya, apa? ya nggak perlu ada rasa takut. Walaupun ada diciptaan rasa takut, sebaiknya nggak perlu takut. Termasuk takut nggak dapat rezeki, nggak boleh ya. Nggak boleh. Semua udah dijamin. Benar. Jadi rasa takut itu digunakan untuk hal-hal tertentu aja. Pada kondisi-kondisi tertentu aja. Ya bisa digunakan sih. Tapi jangan takut pada hal yang semestinya tidak perlu. Tidak perlu dilakukan. Iya. Nah balik ke sang penggali kubur. Ini tayangnya setiap apa nih, setiap hari, setiap minggu sekali, apa sebulan sekali? Rencana. Rencananya setiap seminggu sekali. Oh, seminggu sekali, ya. Seminggu sekali. Ada harinya atau bebas? Setiap malam Jumat. Oh, tiap malam Jumat. Kita mau menetapkan ke depannya itu setiap malam Jumat. Malam Jumat kayak Nah, Mas Toto, makanya bikin nobar tiap malam Jumat. Jangan kagetan terus apa? Ini punya ya. Tuh, dia muter-muter sendiri. Lalu saya putar. Kasus. Pokoknya malam Jumat kita nanti nonton. Iya. Nobar ya. Siap. Malam Jumat ya. Saya bawa sarung nanti. Wih. Bawa sarung. OTP. Biar bisa Sarung. colokin. rame. Kalau di nonton barangnya di handphone kecil banget. Nobar dong. Oh, tancap ya kan? Nobar. Nomor segini ya Mbak ya. Nobar.
Duitnya besar nobar. Tata, makasih ya. Oke. Sama dulu lah. Mas, Iya dah. saya nyari duit dulu, pinjam dulu ya. Sehari buat Itu kami. udah berapa lama nggak dipulang-pulangin baru Sama si Kong dipinjam lagi. Bogi yang satunya, yang ini kan belum. Iya deh mas, iya. Siap. Mas Rio, sukses ya. Siap. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Mas Sponsor. Kopinya dihabisin dulu mas. Iya, saya minum dulu. Iya, maaf. Yang bayar nanti Baki sama mas sponsor itu. Yaudah kalau gitu saya izin ya. Pak Oke, ya. oke. Sukses terus nih, rame. Amin. Terima kasih mas. Yo. Datang sang penggali kubur.